Halo Bapak Ibu dan para dokters, selamat datang di Health Podcast, di mana kita akan membahas isu-isu di industri kesehatan dan bagaimana teknologi bisa menjadi solusi bagi isu-isu tersebut. Sesuai tagline kami di Health, bahwa kami percaya teknologi itu memang bisa jadi jawaban bagi sekian banyak permasalahan yang ada di industri kesehatan. Itulah tagline kami, yaitu Humanizing Healthcare. Di sini saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Mas Rizky Setiawan dari PT Solusi Pembayaran Elektronik. Kita akan membahas sebuah topik yang cukup generik dan membahas sebuah teknologi yang generik juga, tapi ternyata nggak semua orang menyangka bahwa isu tersebut dan teknologi itu masih bisa disambungkan. Oke, Mas Rizky, kita udah bisa mulai diskusinya ya. Sok, ayo. Pertama saya mewakili teman-teman dari Dihab ingin mengucapkan terima kasih sekali kepada Mas Rizky Sama-sama, sudah meluangkan waktu Mas datang ke Chris. kantor kami. Kita akan mulai topiknya, yaitu mengenai antrian di rumah sakit. Semua tahu Mas, yang namanya, at least saya pribadi lah ya, saya tuh gak mau ke rumah sakit karena paling lihat antriannya pasti najis banget. Either lo panjang banget lah, udah lama lah, ketemu orang-orang lain lah. Saya lagi sakit, saya sanggup bayar, tapi saya harus bersama dengan orang-orang yang sama punya sekian banyak penyakit. Ini masalah yang sudah terjadi di sekian banyak rumah sakit. Saya mau coba lempar dulu nih, kayak Mas Rizky, ada nggak yang mau di-sharing pengalaman pribadinya mungkin Mas mengenai isu mengantri di rumah sakit? Ngantri di rumah sakit ya pasti ada lah ya, setiap orang pasti sakit termasuk saya juga. Keluarga, nganterin keluarga sakit terus harus datang ke klinik atau ke rumah sakit, apalagi kalau udah ngomong dokternya terbilang famous lah ya. Kita harus datang ke dokter tertentu yang memang udah jadi favorit banyak orang juga. Itu udah pasti tuh antriannya pasti akan jadi panjang dan mungkin butuh waktu cukup lama nunggunya gitu, Mas Chris. Umumnya kalau Mas Rizky ke rumah sakit, ini izinkan saya nanya, umum atau BPJS prefernya? Saya prefer umum sih. Jujur ya. saya belum pernah experiencing yang BPJS. Really? Belum pernah? Belum pernah. Mending saya umum aja sih. Iya. Ngeliat antrian. Ya, itu memang konsep yang itu konsep atau miskonsepsi yang memang masyarakat lebih prefer pakai umum. Which is funny ya, sebenarnya kan BPJS fasilitas pemerintah. Kayak pemerintah udah kasih fasilitas free healthcare kepada masyarakat ya, tapi ternyata nggak semua orang mau pakai fasilitas tersebut. Saya pribadi juga termasuk yang lebih prefer umum, karena pengalaman pertama saya menggunakan BPJS itu pengalaman yang gak enak sekali. Saya boleh sharing juga rumah sakit, boleh ngomong rumah sakit gak? Gak usah deh. Janganlah. Pernah ke rumah sakit tertentu di Jakarta. Saya pertama kali cobain pakai BPJS, ngantrinya udah panjang. Saya disuruh banyak isi dokumen, saya disuruh nunggu, dan literally ketika saya nanya ke perawatnya, "Suster, saya dapat giliran kapan ini?" Jawabannya sesimpel, "Masih lama." Really, kayak gua di sini pingin dilayanin, gua pakai fasilitas dari pemerintah, tapi cara lu ngelayanin gua kayak masih lama. Really, kayak ngantri apaan sih ini, kok gini-gini banget pelayanan di rumah sakit deh. Cuman ya karena gratis, banyak juga kali orang yang tetap pakai BPJS. Memang itu sesuatu hal yang tidak bisa dihindarin kali ya. Kalau saya coba tanya nih, diskusi ke Mas Rizky, kok bisa banyak sih Mas antrian? Kalau menurut dari sudut pandang Mas Rizky aja. Or in general, nggak harus di rumah sakit. Antrian banyak sudah pasti karena demand-nya tinggi. Apalagi kalau misalkan sudah masuk ke musim pancaroba, pasti banyak. Kayak kemarin pengalaman lagi musim DB, itu juga UGD juga cukup rame. Saya ngalamin anak sama istri sakit barengan DB itu juga. Tapi bersyukurnya saya masih beruntung, servis dari rumah sakit masih bagus, jadi nggak nunggu terlalu lama. Nah, balik lagi tadi BPJS itu kenapa saya nggak
Bahkan kepikiran untuk nyoba aja enggak, karena memang kan kalau BPJS setahu saya, nggak tahu kalau sekarang ya, terakhir itu kan memang kita harus menetapkan klinik atau rumah sakit atau puskesmas level satunya mana gitu kan. Ya. Nah, jadi kayak nggak fleksibel aja harus pergi ke satu tempat yang kita udah tetapin, padahal kita mau ke tempat yang memang kita udah mau prefer gitu. Jadi harus ada rujukan segala Iya, macam, kayak harus. ribet banget sih gitu. Jadi Iya, ya udahlah pakai fasilitas umum aja gitu. Alhamdulillah masih ada fasilitas dari tempat kerja, jadi ya udah dipakai itu aja sih daripada pakai BPJS iya. gitu sih. Itu yang namanya kebutuhan ke rumah sakit itu nggak pernah hilang, pasti Betul, selalu ada aja. selalu ada, apalagi kalau udah mulai masuk pergantian musim, banyak orang sakit, penyakit juga menyebar. Mungkin agak berbeda ya case khusus kalau COVID ya. Mungkin nggak jadi dalam bentuk antrian, mungkin case-nya lain, tapi sakit secara umum nggak tahu, karena mungkin juga terkait sama jumlah dokter, fasilitas kesehatan Vaskes juga belum belum begitu apa ya, standarisasinya mungkin nggak sama kali ya. Kalau dibilang merata atau enggak, saya pikir kalau di Jakarta sudah pasti cukup merata, cuman standarisasinya nggak sama. Nah itu yang mungkin jadi bikin pelayanan satu dengan yang lainnya nggak seragam. Ya, masyarakat tetap butuh dilayani, tapi sayangnya fasilitas kesehatan yang belum bisa mensuplai kebutuhan tersebut. Demand-nya selalu ada, emang pasien pasti selalu ada, dokternya yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Jadi pasien selalu lebih banyak daripada dokter, makanya antri. Sekarang ini jadi memang mengantri itu tidak akan bisa dihindari. Pasien pun saya yakin sadar bahwa mereka harus mengantri. Di setiap kesempatan pasti ada aja kayak ngantri. Saya pesan makanan di saya ngomong brand nggak apa-apa lah ya. Saya mau pesan makanan di GoFood aja atau Grab Food, itu sebenarnya saya lagi ngantri. Cuman kita bisa tahu kapan diantar, apa yang diantar, dan kapan saya harus jemput. Jadi saya pingin banget tuh kayak gimana caranya supaya mengantri tapi nggak harus menunggu. Itu sebuah mekanisme yang sepertinya belum bisa diaplikasikan di rumah sakit ya. Gimana caranya supaya mengantri tapi tidak harus menunggu. Sekarang saya mau coba tarik ke pihak rumah sakitnya nih. Menurut Mas Riki itu gimana ya Mas ya, kayak usaha yang bisa dilakukan oleh sebuah rumah sakit agar tadi pasiennya itu memang mengantri, cuman nggak sampai harus menunggu, nggak perlu merasa mengantri. Kalau menurut Mas Riki gimana? Ya, ini menarik sih. Jadi kalau menurut saya antrian itu sesuatu yang nggak bisa kita hindarin. Exactly. Saya pikir dimanapun terjadi gitu, nggak di kota besar, kota kecil, bahkan mungkin kita bicara skup selain mungkin di luar negeri juga kita lihat case mengantri itu pasti akan ada, karena memang supply and demand, tadi kita kembali ke jumlah dokter juga masih relatif belum mengcover semuanya. Gimana caranya biar orang nggak ngerasa ngantri padahal dia lagi ngantri gitu ya? Manage ekspektasi sih. Jadi ketika ada kepastian, kalau menurut saya ketika ada kepastian bahwa oh ya saya mesti tunggu mungkin 15, 20 atau 30 atau 60 menit lagi, itu menjadi sesuatu hal yang tidak terlalu, kita jadi nggak terlalu merasa kayak diabaikan. Exactly. Ya, diabaikan. Jadi kayak nih gue mesti nunggu berapa lama lagi gitu kan, apalagi kita juga nggak tahu nih jumlahnya banyak, di sebelah kanan kiri depan belakang ramai semua, sakit semua, kita nggak tahu kita ada di antrian berapa, kapan kita akan dipanggil. Nah itu yang mungkin akan membuat kita jadi, apalagi saya pribadi akan bete banget di situ. Dan ya udah kondisi juga mungkin lagi nggak nyaman kan badan mungkin, atau anggota keluarga lagi nggak nyaman, kita juga digantung kayak gitu pasti nggak nyaman banget. Ditambah biasanya udah nunggu dokter, udah selesai dokter selesai, apotek ngantri lagi, kita Ngantri juga lagi, nggak tahu ya. lagi kapan lagi selesainya. Habis itu kasir nggak tahu lagi kapan dipanggilnya. Jadi ya banyak bersabar sih kalau ke rumah emang sakit harus sekarang. banyak ngelus dada kalau udah ke rumah sakit. Iya kayak gitu Kita sih. berharap ingin cepat sembuh malah jadi tambah stres. Itu tadi saya juga pernah pengalaman
andaikan aja kita bisa tahu kalau saya harus ketemu dokternya spesifik di jam 10 nih, jam 10 pagi. Berarti saya kan nggak harus ada di situ sebelum jam 10. Kalau bisa saya ke WC dulu. Kadang-kadang kayak ke WC aja saya udah ketakutan duluan. Nanti jangan-jangan nanti dipanggil lagi gue nih. Jadi harus standby. Padahal sebenarnya kalau bisa saya pasti jam 10, betapa indahnya kalau bisa standby langsung di situ jam 10. Untuk rumah sakit bisa memberikan konfirmasi mengenai jadwal konsultasinya kepada pasien. Saya mau coba gali informasi dari Mas Rizky ini, cara-cara apa ya Mas ya CRM-nya rumah sakit gitu untuk ngasih tahu ke pasien-pasiennya. Itu SMS, email, phone call. Kalau menurut saya pribadi ya, Mas Kris, kalau kita bicara exact jam berapa kita akan dipanggil, saya rasa itu juga sesuatu hal yang masih sulit dicapai. Kenapa? Karena waktu apa sih istilahnya, waktu periksa dokter antara satu pasien satu dengan yang lain kan bisa jadi berbeda. Nah, cuman memang menariknya kalau misalkan rumah sakit itu sudah menggunakan sistem, kan bisa diambil rata-rata. Jadi nilai rata-rata satu pasien akan berkonsultasi dengan dokter berapa lama itu bisa tercatat lognya. Nih harapan saya sebagai customer ya, bisa tercatat sehingga nanti bisa dipasang estimasi waktu kapan akan dipanggil sama dokter. Jadi ada window time-nya lah, at least gitu, yang bisa kita expect, sehingga enggak yang ini sekarang misalnya jam berapa nih, sekarang kita jam 3 gitu. Saya nggak tahu apa mau dipanggil setengah jam lagi atau jam 4 atau jam 5 atau jam 6 atau bahkan mungkin jam 7 gitu. Itu kan suatu hal yang unexpected, kecuali kalau misalkan oh ya saya dapat schedule misalnya kayak semacam kloter gitulah gitu. Kloter kedua itu berarti range-nya mungkin sekitar jam 4 sampai jam 5. Itu akan jauh lebih membantu bagi menyesuaikan ekspektasi. Iya gitu. Nah, dan itu tidak mungkin bisa dilakukan kalau misalkan rumah sakit nggak punya sistem gitu. Jadi manajemen antrian, kemudian data selama mungkin 1 tahun atau ya 1 bulan ke belakang, rata-rata pasien menghadap ke dokter itu berapa lama untuk dokter tertentu ya, karena kita bicara dokter satu dengan yang lain kan pasti beda. Nah itu nggak mungkin bisa tuh Mas Kris kalau menurut saya, kalau nggak ada sistem di belakangnya yang mensupport. Gitu sih sistem manajemen rumah sakitnya. Mengenai yang tadi saya bawa itu mengenai oke, benar, sistem manajemen rumah sakit itu perlu harus di backup dengan sistem manajemen informasi yang bisa nge-backup semua informasi yang terjadi di setiap kegiatan bisnisnya. Yes, tadi kita bahas mengenai bagaimana cara-cara yang bisa dilakukan oleh pihak rumah sakit dalam memberikan informasi yang relevan kepada pasien-pasiennya. Karena kita sekarang lagi bahas isu antrian, saya jadi penasaran nih, bagaimana cara sebuah rumah sakit untuk bisa memberikan informasi dalam mengkonfirmasi susah sekali kalau mengkonfirmasi jadwal konsultasi kepada pasien-pasiennya. Pasti dibutuhkan sistem CRM ya, Customer Relationship Management. Kira-kira opsi apa ya nih Mas Rizky? Kayak ada kan SMS, masih relevan nggak sih SMS sekarang, kayak atau email, atau memang harus di phone call? Kira-kira menurut Mas Rizky gimana tuh opsi yang paling relevan untuk memberitahukan konfirmasi kepada pasien? Iya, balik lagi tadi manage ekspektasi ya. Ketika kita bicara kita rumah sakit dalam hal ini memanage ekspektasi pasien, sudah pasti harus ada komunikasi di dalamnya. Nah, komunikasi yang paling banyak kita gunakan itu kan ya face to face itu paling tradisional. Sekarang kita ada telepon, ada SMS, ada WhatsApp. Nah, itu beberapa opsi yang bisa digunakan oleh rumah sakit untuk bisa tadi keep in touch sama si customer. Contoh paling sederhana manage antrian tadi. Nah, yang menarik sekarang tuh kan habit orang sudah mulai shifting nih. Kalau dulu kan Mas Kris masih ngalamin, sama saya juga, kita dari telepon pindah ke SMS pakai
BBM, terus yang teknologi yang sampai sekarang sustain dari dulu sampai sekarang ada email juga, dan yang terbaru sekarang kita pakai chat platform kayak menggunakan WhatsApp. Nah, menariknya semua jenis channel komunikasi ini sudah menyediakan teknologinya untuk bisa serve bisnis dalam rangka untuk melayani customer. Jadi kalau menurut saya sekarang yang paling relevan dan paling nyaman apa, ya sudah pasti pakai WhatsApp. Karena ya siapa sih sekarang yang nggak menggunakan WhatsApp sebagai cara untuk berkomunikasi gitu kan ya. Email ya mungkin kalau kita bicara kalangan tertentu dia masih rajin buka email. Tapi bahkan saya tanya sama Mas Kris, berapa sering sih kita buka email? Kadang kan mungkin ya si pagi paling, nanti akhir hari baru cekin email satu-satu gitu kan ya. Jarang banget kita yang ada notif email masuk langsung kita buka gitu kan, jarang banget. SMS kayaknya udah mulai tinggalin sih ya. Udah bukan jadi opsi, isinya semuanya iklan, spamming. Saya rasa WhatsApp bisa jadi teknologi yang membuat pasien lebih nyaman sih untuk komunikasi. WhatsApp. Oke, saya ingin coba angkat beberapa skenario bagaimana, apakah memungkinkan nih rumah sakit berkomunikasi dengan pasiennya via WhatsApp. Pasien VIP. Pasien VIP kan biasa mereka harusnya ada opsi untuk milih menu. Memungkinkan nggak nih kalau misalnya rumah sakit ngasih WhatsApp ke pasien VIP-nya kalau untuk memilih menu-menu, pilih menu yang 1 atau 2 atau 3, memungkinkan nggak gitu Mas? Contoh aplikasinya menggunakan WhatsApp. WhatsApp itu selama beberapa periode belakangan ini ya kan banyak banget update yang dia lakukan. Saya sedikit tarik dari nggak ngomong antrian dulu nih ya. Iya. Kita coba. Mungkin untuk beberapa orang ketika kita harus ada business flow yang cukup panjang, sebutlah kita misalnya registrasi di rumah sakit. Terlepas dari dia VIP atau bukan VIP, kita ambil general aja. General. Ketika proses business flow-nya cukup panjang, harus ketik ini ketik itu, mungkin akan terasa merepotkan bagi si pasien. Karena kadang tuh chat itu kan sangat fluid ya. Yep. Nah, sementara di sisi bisnis juga punya keterbatasan untuk kapasitas menghandle pasien yang akan masuk. Nah, jadi harus ada standarisasi. Tapi standarisasi dalam WhatsApp itu terkadang membuat kita jadi nggak nyaman karena kaku jadi bahasanya kan. Jadi harus ketik apa, nanti dijawab ini, harus ketik apa. Jadi flow-nya itu, sequence-nya itu sangat kaku feel-nya di WhatsApp. Nggak seperti kayak saya chat sama Mas Kris gitu. Yeah. Tapi kalau kita bikin chatnya tuh personal juga repot bagi rumah sakit, apalagi rumah sakitnya menggunakan sistem. Nah, yang menarik WhatsApp itu sekarang tuh sudah ada kayak button gitu Mas Kris. Jadi kita bisa masukkan menu ke dalam chat untuk si customer atau pasien dalam hal ini. Dia tinggal klik aja menu-menu yang ada di dalam WhatsApp-nya gitu. Jadi ada multi chat namanya, terus ada reply button. Jadi journey dari proses sebutlah misalnya registrasi itu bisa semudah kayak kita buka aplikasi, tapi ini bukan aplikasi, ini WhatsApp gitu. Nah, itu sangat memungkinkan sih Mas Kris sekarang. Kita langsung lakukan. Bisa klik aja dia berarti. Klik aja, jadi clickable. Jadi kita bisa ngarahin sebagai dari perspektif rumah sakit ya, bisa ngarahin si Rizky ini mau ke poli mana sih? Nah, itu bisa tuh ditampilkan semua opsi-opsinya. Nanti saya tinggal ngeklik aja button untuk diarahin ke poliklinik anak misalkan. Milih dokter bisa. Milih dokter gitu. Milih jam, jadwal bisa juga. Bisa juga gitu. Jadi journey-nya bisa dibuat senyaman kayak kita punya aplikasi. Oke. Ya bakalan terbantu sekali sih kalau misalnya memang pasien bisa ada opsi seperti itu. Jadi tinggal milih jadwal datangnya di jam berapa, mau ketemu dokter mana, dan poliklinik yang mana. Untuk konfirmasinya sendiri bisa kirim, rumah sakit bisa kirim nomor antriannya nggak? Udah confirm nih bahwa Anda pasien datang di jadwal segini.
or at least bisa dapat barcode scan-nya nggak ya? Bisa. Jadi kan secara otomatis tentunya ini butuh dukungan dari Rumah sakit, ya. sistem aplikasi rumah sakit tadi ya, manajemen rumah sakit CMRS tadi ya. Jadi begitu confirm dia bisa mengirimkan secara otomatis receipt untuk kedatangan yang dalam bentuk PDF misalkan atau image yang di dalamnya ada QR atau barcode-nya yang nanti dikonfirm pada saat hadir tinggal di scan aja. Itu cukup reliable sih. Tambahan mungkin gini Mas Kris, saya ada pengalaman di salah satu rumah sakit besar ya di Jakarta. Dia menyediakan sebuah aplikasi memang untuk proses registrasi. Dan itu feeling untuk kita proses registrasi sampai dapat confirm tuh emang nyaman banget gitu, comparing ke rumah sakit yang nggak punya aplikasi. Tapi yang sangat merepotkan adalah proses kita harus install aplikasi itu di awal. Kan kita kadang saya tuh punya punya habit cenderung mobile ya. Jadi saya sering ada di Jakarta, kemudian suatu waktu saya ada di Jogja, suatu waktu saya mungkin ada di kota lain gitu. Nah, kadang kan tidak hanya satu rumah sakit gitu. Dan kadang juga saya mau dokter si A nih adanya di rumah sakit ini, besok saya harus ke rumah sakit mana. Jadi nggak sustain di satu rumah sakit aja. Nah, bayangkan kalau misalkan saya harus install aplikasi di masing-masing rumah sakit itu kan jadi waste gitu kan. Waste of time juga. Betul. Dan ditambah juga kalau kita pergi ke rumah sakit nih, kita kan paling menghindari ya, kalau bisa jangan pergi ya. Amit-amit gitu kan. Tapi that's kalau the truth, emang ya kan? kita nggak akan pernah bisa menghindari kondisi sakit. Nah betul. Apa willing kita nginstal sebuah aplikasi yang akan jarang kita pakai gitu. Iya. Nah makanya menurut saya comparing ke sistem aplikasi better. Ya udah kita pakai aja chat platform yang selama ini kita udah ada gitu. Ya, pakai WhatsApp itu tadi gitu. Ya, toh experience-nya juga serve-nya masih sama lah dengan pasien pun gitu. familiar dengan menggunakan WhatsApp daripada harus menggunakan aplikasi yang berbeda-beda di setiap rumah sakit, kan repot sekali. Yeah. Oke, WhatsApp berkomunikasi dengan pasien. Saya tadi terlalu cepat mungkin tadi saya mengenai yang pasien VIP, tapi saya coba tarik ke cara berkomunikasi rumah sakit di luar antrian kepada pasien-pasiennya untuk konfirmasi jadwal konsultasi lah. Udah datang ke jadwal operasi ini contoh, emang sudah sepantasnya namanya perawat pasti ngingatin pasiennya, itu mah tidak akan pernah bisa dihindari. Cuman betapa baiknya kalau pasien juga bisa melakukan konfirmasi sendiri ketika rumah sakit sudah memberikan pesan tersebut via WhatsApp. Saya coba informasi edukasi pasien nih. Memungkinkan nggak rumah sakit kirim informasi edukasi pasien seperti contoh jadwal webinar gitu, atau jadwal podcast gitu. Shameless promotion dikit nih gue nih. Untuk ngasih tahu ke rumah pasien-pasiennya agar lebih terpancing untuk mengenali penawaran-penawaran yang ada di rumah sakitnya. Ya, ini ada case Mas di salah satu rumah sakit di dekat rumah itu, di dekat kantor juga ada. Jadi sekarang itu kan kalau saya lihat trennya terutama di rumah sakit besar, mereka tuh menjadikan rumah sakit itu sebagai tempat yang nyaman dan menjadi bagian dari lifestyle-nya masyarakat. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kalau saya perhatikan trennya kebelakangan ini rumah sakit tidak selalu menjadi tempat orang sakit. Contoh, misalkan punya istri hamil, nah terus ada program yang bisa dilakukan kayak misalkan edukasi terkait sama prenatal sebelum kelahiran, terus mungkin ada kayak saya pernah tuh istri ikut ke program senam gratis kayak gitu, program-program yang sifatnya jadwal di luar dari datang ke dokter, yang memang mempersiapkan untuk contohnya kayak tadi paling gampang kelahiran kayak gitu. Itu bisa banget itu diimplementasikan pakai jalur komunikasi WhatsApp tadi untuk sifatnya broadcast gitu. Dan marketing juga udah bisa Mas gitu, tentunya dengan memperhatikan kaidah ya, maksudnya nggak spamming ya. Maksudnya sekarang tidak rumah sakit pun possible untuk melakukan aktivitas
marketing di WhatsApp gitu. Misalkan ada promo terkait sama kecantikan misalkan kayak MCU, gitu. medical Ya, check up. medical check up kayak gitu. Promo-promo itu possible banget sekarang dilakukan di WhatsApp. Bahkan kalau perlu ngucapin selamat ulang tahun Betul. kepada pasiennya untuk kasih tahu selamat ulang tahun Bapak Rizky atau Bapak Christian. Ya. Kami punya beberapa penawaran medical check up juga di saat ulang tahun bisa dapat promosi. Ya. Itu kan jadi benefit yang luar biasa sekali bagi rumah sakit dan juga pasiennya. Is everything okay? Tadi ada poin yang bagus tuh Mas Rizky mengenai spamming. WhatsApp kan besar kemungkinan bisa jadi spamming, dimana saya pun pribadi paling nggak suka dapat message WhatsApp yang ini dari mana sih, like ini kok bisa dapat nomor saya sih, cuman satu poin tuh saya cukup percaya kalau ada apa namanya green tick ya istilahnya itu. How can someone get that? Oke, menarik. Ya, sudah pasti. Can I? Bisa nggak orang biasa gak ada? Nggak bisa, orang biasa nggak bisa. Jadi WhatsApp itu memang dari 2018 dan sekarang berkembang terus fitur-fiturnya, banyak men-serve bisnis dan tidak maksudnya termasuk juga dengan rumah sakit. Kenapa WhatsApp bisa sangat reliable comparing ke channel komunikasi yang lain, bahkan sebuah aplikasi sekalipun, karena memang WhatsApp sangat men-serve dengan baik customer bisnisnya mereka dengan cara ya tadi validasi. Jadi ada green tick yang bisa diberikan untuk bisnis atau corporate yang mau menggunakan WhatsApp bisnis API gitu. Jadi kayak centang birunya Instagram gitu. Cuman kalau centang biru Instagram kan untuk personal, untuk teman-teman konten kreator untuk bisa lebih valid, dianggap valid di masyarakat. Nah, ini kalau di WhatsApp tidak di touch di personal karena mungkin kebutuhannya juga tidak ada di sana, tapi lebih ke sisi bisnis. Jadi kayak misalkan ada sebuah rumah sakit A nih, dia daftar WhatsApp bisnis API gitu ya, kemudian nanti didaftarin namanya ke WhatsApp, kemudian mereka akan review dan segala macam, sehingga nama si rumah sakit itu akan langsung tampil pada saat misalnya rumah sakit melakukan sending notifikasi ke pasien. Jadi walaupun pasiennya nggak tahu nomornya rumah sakit, dia bisa langsung tahu bahwa oh iya nih dari rumah sakit A gitu misalkan, dengan logo centang hijau dan nama yang sudah tertulis jelas di WhatsApp kita, walaupun kita nggak save di inbox. Jadi biasanya kan kalau misalkan Mas Kris WA saya belum save nomornya Mas Kris, kan just nomor aja kan plus 62 sekian gitu. Nah itu nggak akan muncul tuh nomor plus 62-nya, tapi yang muncul langsung sih nama rumah sakit dengan logonya. Jadi membuat confident level dari si pasien juga jadi jauh meningkat, dan sehingga nyaman, mereka percaya untuk komunikasi sama rumah sakit tersebut gitu. Jadi meminimalisir fraud, penipuan, apalagi kita bicara rekam medis dan sebagainya. Akan panjang nih ceritanya. Green tick display name dengan sebuah nama itu yang sekarang lagi banyak diinginkan oleh bisnis gitu, dan termasuk juga rumah sakit. Oke, untuk bisa meningkatkan trust value sebuah brand rumah sakit untuk bisa berkomunikasi dengan pasiennya, diperlukan sekali green tick itu. Jadi ketika mereka menyampaikan sebuah pesan via WhatsApp kepada pasiennya, clearly bahwa itu adalah rumah sakit yang valid dan terbukti bukan lagi nge-spam. Mungkin boleh di-share bagi teman-teman yang dari rumah sakit pingin mendapatkan green tick tersebut, step-stepnya apa tadi Mas sempat sebut, gimana Mas? Laporan ke WhatsApp-nya gimana? Oke. Jadi untuk bisa onboard, jadi gini, saya perlu jelasin dulu kategori user yang ada di WhatsApp sekarang. Kita semua di sini pengguna WhatsApp itu disebut WhatsApp sebagai pengguna WhatsApp personal. Gitu. Itu just common, kita install aplikasi, daftarin nomornya di OTP,
kita punya WhatsApp dan bisa langsung pakai untuk komunikasikan. Yang kedua ada yang namanya WhatsApp Business. Masih ada di Play Store, di App Store tuh. Cuman bedanya dia ada logo B-nya. Oke. Nah, itu WhatsApp Business yang digunakan oleh untuk personal yang sudah mulai berbisnis. Iya. Gitu. Jadi Saya kayak bisa ya. bisa Saya punya bisnis, Mas saya Kris pingin. bisa misalkan punya sampingan usaha, misalkan kayak ibu-ibu di komplek jualan makanan dan sebagainya gitu, atau jual pakaian, intinya type of business. ya any kind of business. Intinya ada orang yang memang sudah baru memulai usahanya dan punya bisnis, nah di-serve dengan WhatsApp Business dengan beberapa fitur yang tidak ada di WhatsApp personal. Contoh kayak simple auto reply, ada katalog. Oh. Sekarang kan ada katalog juga, bisa tinggal dipilih, kemudian bisa tagging juga chatnya gitu. Tapi itu masih di ranah personal yang mau melakukan usaha menggunakan WhatsApp. Nah, yang ketiga ini yang disebut sebagai WhatsApp Business API. WhatsApp Business API ini digunakan oleh enterprise, badan usaha, untuk biar dia bisa punya akun WhatsApp. Nah, Green Tick itu hanya bisa dimiliki oleh segmen user yang ini. Yang ketiga. Ya, yang ketiga ini. Jadi berbentuk PT, CV gitu. Rumah sakit juga salah satunya bisa mendaftarkan diri untuk bisa punya user WhatsApp Business kategori API ini. Nah, gimana cara dapetinnya? Mereka bisa mengkontak partner resmi dari WhatsApp di masing-masing negara gitu. Di Indonesia juga ada beberapa gitu. WhatsApp sebutnya sebagai BSP, Business Service Provider. Nah, jadi teman-teman BSP ini nantinya akan membantu untuk bisa implementasi WhatsApp Business plus use case yang dibutuhkan untuk akhirnya tadi kalau rumah sakit bisa punya akun WhatsApp, bisa terhubung sama sistem manajemen rumah sakitnya, bisa melakukan broadcast, bisa terima chat masuk dari customer, dari pasien, dan yang paling penting bisa punya Green Tick tadi. Gitu. Tadi BSP, BSP. Business Service Provider. Berapa banyak di Indonesia? Saya nggak hafal jumlah pastinya, tapi opsi itu sangat informatif, maksudnya sangat terbuka informasinya, nggak dikip. Googling aja pasti akan ketemu BSP WhatsApp di Indonesia ini. Kenapa saya nanya? Apakah itu anggaplah saya tadi saya punya PT dan saya punya rumah sakit dan saya pengen WhatsApp saya punya Green Tick untuk berkomunikasi dengan pasien. Apakah itu sesuatu hal yang mudah atau sulit untuk bisa ketemu dengan BSP tadi tersebut? Gampang banget sih. Gampang banget. Di googling aja pasti ketemu. Oke, untuk bisa dapat Green Tick rumah sakit harus bisa dapat Green Tick tersebut bisa hubungin BSP Business Service Provider. Atau misalkan kebanyakan kan kalau rumah sakit membangun sistem aplikasinya itu kan tidak in-house ya, artinya menggunakan partner teknologi. Paling gampang udah minta aja partner teknologinya untuk cariin, itu udah paling gampang. Itu berarti tadi nyambungin ke sistem rumah sakitnya ini. WhatsApp Business, ketika WhatsApp Business sebuah rumah sakit, seberapa jauh bisa diintegrasikan ke sistem manajemen rumah sakitnya nih, Mas Rizky? Oke, rumah sakit berkomunikasi dengan pasien, bisa mengkonfirmasi jadwal pasiennya, dokter siapa yang ditemuin, datang ke poliklinik yang mana. Informasi-informasi tersebut bisa nggak bagaimana diintegrasikan ke sistem? Memungkinkan nggak? Dan bagaimana cara mengintegrasikannya? Gimana menurut Mas Rizky? Ya, use case di WhatsApp itu adalah sesuatu yang selalu dieksplor oleh tim WhatsApp. Jadi seberapa dalam bisa diimplementasikan, banyak banget sih use case di rumah sakit yang bisa kita pakaikan WhatsApp di dalamnya. Contoh tadi terkait sama registrasi pasien, kemudian mungkin terkait konfirmasi jadwal, kemudian mungkin ada layanan customer care, itu juga bisa diakomodir menggunakan WhatsApp. Jadi WhatsApp itu secara sederhana kita kategorikan hanya dua layanan yang tersedia.
Yang pertama adalah chat inbound. Jadi segala macam chat yang masuk ke akun WhatsApp si rumah sakit mau di-serve seperti apa. Nah, itu pengembangan use case-nya bisa banyak banget tuh. Mau ngadepin chatbot, mau ngadepin agent, atau mau terhubung sama sistem untuk proses registrasi tadi yang kita bikin bisnis flow-nya terstandarisasi. Itu banyak banget. Tapi intinya adalah semangatnya bagaimana men-serve pasien atau customer melalui WhatsApp. Nah, nanti tinggal rumah sakit yang standarisasi, sekaligus mengeksplor kira-kira use case apa nih yang bisa kita pakai ketika ada calon pasien atau customer secara umum ngechat ke akun bisnisnya si rumah sakit tersebut. Yang kedua adalah notification chat outbound. Jadi si rumah sakit yang secara aktif menginformasikan kepada customer atau kepada pasien informasi yang diperlukan oleh si pasien tersebut. Misalkan terkait tadi Mas Chris sebut ada kirim PDF atau kirim image untuk biar ada barcode yang nanti biar datang. Itu kan informasi yang mau dihadirkan gitu. Atau terkait dengan jadwal dokter. Atau misalkan ada promo-promo terbaru terkait sama layanan di rumah sakit. Itu juga bisa dilakukan. Banyak banget sih, banyak banget use case yang bisa dikembangkan di WhatsApp ini. Itu dan sedikit bocoran nih update nanti dalam waktu dekat ini, setiap layanan bisnis yang terdaftar termasuk rumah sakit itu menjadi searchable di WhatsApp. Jadi nanti akun WhatsApp kita dengan update terbaru, mungkin ini akan come up di Oktober atau November. Kita bisa search bisnis, Mas. Oh, iya? Di akun WhatsApp. Jadi kayak Mas Kris kayak misalnya itu rumah sakit yang biasa gue datengin, si rumah sakit X udah punya akun WhatsApp belum ya? Walaupun kita nggak simpan di inbox, kita search, nanti dia akan munculin semua nama rumah sakit yang memang kita tuju, keyword base gitu. Menarik sekali itu. Nah, itu kesempatan yang menurut saya harus segera diambil sih. Kalau enggak nanti ya kehadiran mereka di digital itu akan kalah dari rumah sakit yang lain. Ya dong, rumah sakit harus bisa mengidentifikasi opportunity apa nih. Dan tadi ada Mas bisa sharing opportunity yang luar biasa sekali. Nggak semua orang tahu. Jadi mulai sekarang masyarakat akan bisa nge-search di WhatsApp any kind of business. Rumah sakit juga perlu ikut serta mengimplementasikan opportunity tersebut. Oke, terakhir nih. Ini pertanyaan bodoh dikit deh Mas ya. Tadi ngebahas opportunity, sekarang saya coba ke threat-nya nih. Nggak semua masyarakat, beberapa masyarakat mungkin sudah males untuk pakai data di handphonenya. Nggak mau isi pulsa. Ngapain ada wifi, termasuk saya sendiri. Saya di tempat tinggal saya ada wifi, di kantor saya ada wifi. Saya nggak pribadi saya nggak nyaman untuk pakai pulsa karena ujung-ujungnya jadi habis, rupiahnya jadi nggak terpakai. Most of the time handphone saya itu nggak ada data, kalau lagi tidak ada wifi. Masih relevan nggak Mas kalau seperti kebiasaan seperti itu? Masih relevan nggak kalau WhatsApp masih digunakan oleh any kind of business? Justru sebaliknya sih menurut saya Mas Chris. Saya bandingin ke diri saya pribadi aja deh. Ketika saya pernah pengalaman punya beberapa device, handphone ada 2, kemudian mungkin ada tablet juga. Saya rasa sedikit orang sama seperti saya tidak akan meresikokan diri untuk tidak punya paket data di telepon yang ada WhatsApp-nya, terutama di primary phone kita gitu. Jadi justru ini akan langsung meng-counter tadi terkait dengan penggunaan data di WhatsApp itu kan sangat minim. Dan kalau kita bicara ke provider, ketika mungkin kuota sudah habis dan segala macam, masih ada kuota dasar yang bisa tetap digunakan untuk komunikasi, dan WhatsApp masuk
setahu saya WhatsApp masuk di salah satunya gitu. Jadi kita udah nggak bisa, misalnya udah nggak bisa streaming YouTube nih, udah nggak bisa search di Google, tapi WhatsApp masih hidup, Masih bisa hidup. gitu. Karena provider masih tetap membiarkan itu. Karena itu udah jadi kayak aplikasi yang nggak mungkin kita taruh di belakang, ya kan? Pasti akan ada di homepage, dan apa namanya, sangat jarang lah orang nggak punya, sangat Data. jarang Ya, orang. ya. Lu kok nggak bisa di WhatsApp? Ya gue lagi nggak punya data. Kayaknya sekarang udah mulai jarang deh gitu. Jarang ya? Jarang sih Oh, kalau iya, menurut iya. saya. Ya emang kebiasaan baru sih, dan saya termasuk sih, beberapa teman saya juga ternyata lebih prefer untuk pakai wifi aja. Tapi memang itu kebiasaan yang beresiko sekali sih. Iya. Tapi ya tetap Mas Chris, kalau menurut saya juga bagi rumah sakit, kalau dia hanya menyediakan satu channel juga mungkin nggak baik juga bagi rumah sakit. Jadi saya rasa walaupun jadul, telepon itu tetap harus ada. Itu layanan hotline call center itu tetap harus ada. In case kalau memang ada beberapa contoh kayak misalkan terkait sama urgensi, hal-hal urgent kan sering banget ya rumah sakit bersinggungan dengan hal-hal yang sifatnya urgent, panggil ambulan, masuk ke layanan UGD, ketemu eksiden di jalan, atau mungkin ada anggota keluarga di rumah yang harus segera ditolong. Nah itu WhatsApp udah nggak bisa soft tuh. Saya rasa itu udah bukan sebuah pilihan yang bijak kita tetap menggunakan WhatsApp, dan rumah sakit memaksa pasien untuk tetap menggunakan WhatsApp sih, saya rasa bukan hal yang wise sih. Jadi telepon tetap harus ada, WhatsApp ya Pakai backup. hadir juga di situ, email juga bisa tetap digunakan. Jadi sebanyak mungkin channel komunikasi yang bisa di-serve untuk rumah sakit tersebut akan semakin baik juga di mata pasien gitu. Kalau sekarang orang sebutnya ini Mas, omnichannel. Omnichannel. Jadi semua channel bisa tersedia di situ, bahkan ada beberapa bisnis ya yang hadir di Instagram, di Twitter, kemudian di Facebook. Tapi Facebook agak jarang sih. Banyak kan Instagram sama Twitter sih. Gitu. Twitter masih dipakai? Twitter masih dipakai untuk beberapa case, contoh kayak misalkan akun KAI masih aktif, PLN 123 juga masih aktif. Jadi beberapa corporate besar mereka masih hadir sih di sana untuk serving klien. Cuman memang WhatsApp lah ya, the most common application for communication lah untuk banyak orang sekarang. Untuk saat ini ya, Saat terlebih di Indonesia. Iya, gitu. iya. Ya oke. Kita sudah bahas cukup detail ya tadi mengenai opening, kenapa memang antrian itu tidak bisa dihindarin, bagaimana caranya supaya orang itu mengantri tapi tidak harus menunggu. Kita juga sudah bahas mengenai sistem rumah sakit dan betapa perlunya WhatsApp dan WhatsApp bisnis yang valid, tidak jadi nge-spamin para pasiennya. Sebelum kita tutup nih Mas Rizky, ada satu untuk closing dah, saya ada little game sederhana aja. Santai aja. Jadi ini nggak ada di brief nih. Saya akan kasih 2 kata ke Mas Rizky. Mas Rizky silahkan pilih mana yang benar. Itu as simple as that. Antri atau antre? Antre. Penjadwalan atau penjadwalan? Penjadwalan. Apotek atau apotik? Apotek. WhatsApp atau WhatsApp? WhatsApp. Oke. Dan terakhir, BPJS kepanjangannya apa sih, Mas? Gak tahu gua. Believe it or not, saya juga baru tahu tadi malam. Badan Penyedia Jasa Tenaga. Gak tahu, nyerah jawab. Badan Penyedia Jaminan Sosial. Believe it or not, nggak semua orang tahu. Susah juga itu ternyata kepanjangannya. Tapi kita banyak, itu istilah yang cukup dipakai banyak orang. Tapi kepanjangannya nggak semua orang tahu. Habis ini saya inget-inget dah. Mungkin boleh coba BPJS ke rumah sakit selanjutnya, Mas. Terima kasih. Oke, Mas Rizky, thank you banget thank you untuk banget, kehadirannya, atas expertise yang sudah di-sharing ke kami semua. Semoga bisa jadi input bagi teman-teman yang nonton, khususnya para manajer rumah sakit, bahwa betapa perlunya berkomunikasi dengan pasiennya, dan kenapa tidak menggunakan sebuah aplikasi yang memang
common digunakan oleh banyak orang, yaitu WhatsApp. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan di Help. Kita akan siapkan nanti di podcast selanjutnya dengan topik yang gak kalah serunya, dengan pembicara yang sekeren Mas Rizky di sini. Akhir kata, saya mengucapkan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Goodbye. Bye.